Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita di dalam bulan Ramadan akan membaca mengkupas hadis di dalam kitab Al-Munhiyat. Al-Munhiyatu fi Sunnah, larangan-larangan Nabi di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca beberapa riwayat hadis, kalau bisa kita khatam sampai selesai alhamdulillah. Kalau tidak kita lanjut di dalam di luar daripada bulan Ramadan insyaallah. Dia apa ustaz kini pakai kitab ustaz? Biasa ustaz ceramah ustaz, ambo sedang berpuasa. Kalau ceramah tu sedang berpuasa takut awak. Apa takutnya ustaz? Kalau mengecek tu seketik banyak pasti ada duto. Ambo nak menuduh ustaz penceramah penduto dan tak ada, tapi setidak banyaknya ada kadang di luar daripada konteks syariat yang tersebut di kita. Kadang sampai kepada hal yang di luar daripada waqi', di luar daripada yang sesungguhnya tersebut juga awak. Maka ancak baca kitab kita baca beberapa hadis Nabi. Kedua, membaca hadis Nabi ibadah. Kata di dalam riwayat disebutkan man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang mempelajari satu bab daripada bab ilmu, satu buah hadis, faka'annahu rak'atayyi salah, orang tu sama mendapatkan pahala 200 rakaat salat. Ada dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis fi Syarhil Lubabul Hadis Imam Suyuti. Kalau hari kau awak terbaca 10 hadis, berarti awaklah sama sembahyang 2000 rakaat. Makanya ulama-ulama dulu tak pernah meninggalkan majlis hadis. Sampai Imam Malik itu full dalam setiap hari itu ada membaca kitab Muwatta. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam setiap saat membaca Musnad Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan para ulama yang lain itu ada membaca daripada beberapa kitab-kitab hadis, tabarrukan bi atharin nabi, bi hadisin nabi, mengambil berkah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu qaul lagi, man ta'allama man ahya'u sunnati, siapa yang membaca hadis Nabi menghidupkan sunnah Nabi, faka'annahu jihadun ma'an Nabi, maka orang itu seolah-olah dia mendapatkan pahala sedang berjihad bersama Nabi. Nabi ikut berjihad, berapa naknya senangnya hati. Maka oleh kerana itu kita tak bisa seperti Anas bin Malik yang selalu menyediakan sendal untuk Nabi, dibersihkan sendal Nabi. Kita tak bisa seperti Abdullah bin Mas'ud yang membentangkan sejadah Nabi bila Nabi nak salat. Kita tak bisa seperti Sayyidina Jabir yang selalu menyiapkan air untuk Nabi berwuduk. Tak bisa kita seperti itu khidmat kita kepada Rasulullah. Tak bisa kita seperti menandingi masa-masa sahabat itu pelayan Rasulullah. Tapi kita bisa hari ini sekedar membaca, mempelajari, mengamati, mencari hukum daripada hadis Nabi. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan sama seperti yang dirasakan oleh Sayyidina Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hadis ni akan
kita baca, kitab ini akan kita baca, dan mudah-mudahan kalau bisa khatam dalam Ramadan lebih elok, insya-Allah. Kita ada berapa pertemuan? 2 kali pertemuan. Alah, jadilah tu. Daripada di luar Ramadan sekali sebulan buat bersobok ya kan. Hadis pertama, tadi memang Muhajirin agak lain. Ambo salah satu mailak mengisi kajian subuh di Muhajirin. Kau jujur aja, punya kunut ambo tinggal kalau di Muhajirin kau. Makanya mau nak niat mengisi di Muhajirin, maka mau mailak-ilak mau tarikh. Macam mana Ustaz? Alah penuh cema. Daripada ambo nak berkunut dia lindak leh. Mazhab Syafi'i dari dulu mau sampaikan, ambo punya riwayat sanad mazhab Syafi'i sampai ke Rasulullah. Ambo kepada guru ambo kepada gurunya Syekh Abdullah Syekh Ali Jum'ah kepada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ibrahim Tilawi, sampai kepada Imam Ibnu Salah, sampai terus kepada Imam Muzani Buaiti kepada Imam Syafi'i kepada Imam Malik kepada Imam Nafi' kepada Abdullah ibnu Umar langsung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelas itu bunyi hadis tentang kunut. Hadisnya sahih. Anas bin Malik mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi selalu kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Anas bin Malik hidup dengan Nabi selama 10 tahun. Itu diakui oleh banyak para sahabat Nabi ketika itu. Anas bin Malik lah yang mondar-mandir keluar masuk rumah Nabi. Anas bin Malik mengatakan 10 tahun lamanya Nabi kunut subuh. Hadis itu disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Itulah. Jadi kalau ambo mengisi subuh di Muhajirin, otomatis dalam 7 hari itu ada ambo sekali sembahyang subuh nak berkunut. Biarlah indak leh. Itulah tu. Kalau kinilah berkunut berarti bisa dicadangkan tiap subuh insya-Allah. Qala, masuk kita ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama. Lantaklah kau nak berang lah tersinggung ayat lah. Mu kaji nama sampean. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Hadis pertama. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini sahabat Nabi yang paling banyak melihat mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi yang paling banyak menyaksikan dengan mata adalah Jabir bin Abdullah. Mulai daripada makanannya, mulai daripada kudanya, sampai kepada membayar hutang pun nampak oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah mukjizat Nabi SAW. Jadi ayah Jabir ini pergi berangkat perang. Jabir minta izin, ya izinkan pula lah aku untuk ikut perang ya. Ketika itu usia Jabir bin Abdullah ini 12 tahun. Tak mungkin berangkat perang. Ayah mengatakan, tak usah engkau ikut perang. Engkau lebih elok menjaga 9 saudari perempuan engkau di rumah. Itu sudah jihad, kata ayah kepada Jabir bin Abdullah. Jadi kata Jabir, ikutlah ya. Kata ayah, cukup engkau jaga saja 9 orang saudari perempuan engkau. Kata Jabir, kalau tak begitu aku minta izin ke Rasulullah. Datang Jabir bin Abdullah ke Rasulullah untuk minta izin ikut perang. Ya Rasulullah, adzin talana ilal harb. Izinkan aku untuk ikut perang ya Rasulullah. 2 izin yang tak bisa Nabi mengeluarkan. 2 saja. Ini tidak sanggup Rasulullah mengeluarkan izin. Pertama untuk perang, yang kedua musafir. Ini kedua-duanya izin orang tua. Maka dalam mazhab Maliki, awak pergi haji itu mesti izin orang tua. Kalau ayah ibu tak izin kita berangkat haji, tak boleh. Dan bahkan kalau kita paksakan juga, perjalanan kita jadinya perjalanan maksiat, dosa. Pertama perang, yang kedua safar. Safar bukan safar haji saja, safar yang jauh, yang meninggalkan orang tua berhari-hari, mesti minta izin kepada orang tua untuk kita berangkat. Begitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik, kata Jabir, izinkan aku perang ya Rasulullah. Kata Nabi, bagaimana menurut ayahmu? Ayahku tidak mengizinkan ya Rasulullah. Udah, berarti engkau tidak diizinkan perang. Tapi aku menginginkan perang ya Rasulullah. Bayangkan usia baru 12 tahun. 12 tahun tapi keinginan perang luar biasa. Sudah memikirkan untuk Islam ke depannya. Kemana kita nak mencari orang yang hari ini 12 tahun semangat perang? Anak-anak di zaman kita 12 tahun tu tak ada porang ya. Megang-megang senapang-senapang angin, peluru-peluru apa tak. Kalau dulu memang megang panah, memang megang pedang dia.
memang menunggangi kuda. Alhasil kata Nabi, jangan engkau ikut perang, patuh saja kepada ibu bapakmu. Ketika itu dia terdiam saja dan dia mengikuti sarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika besoknya akan berangkat perang, Sayyidina Jabir bin Abdullah melakukan dialog dengan sang ayah, dikumpulkan sang anak oleh ayah. Kata ayah, ayah besok berangkat perang, tolong nanti kalau ayah tak balik, bayar hutang ayah kepada 5 orang. Kata ayah Jabir, kepada siapa ya? Kepada sebulan. Ya, iyalah ya. Boleh seperti itu. Sunnah hukumnya ketika kita musafir jauh meninggalkan wasiat hutang kepada anak boleh. Kepada anak awak, kepada anak orang tak boleh dah. Wak tinggal kau, yang sekurang lu nyawa kan. Bayar hutang ni ke siapa? Pak jadi tu je kau. Kalau anak kita boleh. Bayarkan hutang saya kepada sebulan. Okey. Rupanya qadarullah, takdir Allah, ayah Jabir lah orang yang meninggal pertama kali ketika di medan perang. Pertama kali umat muslim yang meninggal ketika itu terbunuh adalah ayah Jabir. Jabir datang ke Rasulullah setelah usai perang, langsung Jabir datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mulai hari ini izinkanlah aku untuk ikut perang ya Rasulullah. Kata Nabi, memang engkau sudah mendapatkan izin untuk ikut perang, karena ayahnya juga tidak ada lagi. Kan minta izin kepada ayah, ayah tidak ada lagi. Berarti otomatis Jabir diizinkan untuk berangkat perang. Jadi 3 hari ayah sudah dikuburkan, datanglah Jabir ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku ni minta ada wasiat yang ditinggalkan. Apa? Ayah minta dibayarkan hutangnya ya Rasulullah. Kepada siapa? Ada 5 orang ya Rasulullah. Kepada sebulan. Kata Nabi, ma tarakal mal. Adakah harta yang ditinggalkan oleh orang tua engkau? Kata Jabir bin Abdullah, nak ada dia ya Rasulullah. Illa asyara sajaratan nakhl. Kecuali cuma 10 pokok kurma di belakang rumah ya Rasulullah. Itunya, iya, 10 pokok kurma. Sedangkan hutang ayah Jabir ni banyak. Jadi kata Rasulullah, nah itu dah kecek Nabi. Besok kata Rasulullah, suruhlah datang yang 5 orang ini. Yang ayah engkau berhutang kepada dia, suruh dia datang besok, kata Rasulullah SAW. Pagi, datanglah pagi 5 orang ni. Rasulullah pun datang. Kata Nabi, ni mana pohon kurma itu? Ada di belakang ya Rasulullah. Kata Nabi kepada yang berlima ni, antakhudh min hadhihi syajarah. Kalian ambil buah kurma ini sebanyak hutangnya ayah Jabir kepada kalian, kata Rasulullah. Kecek salah seorang dari yang berlima, kau tak mungkin ya Rasulullah. Hutang ayah Jabir tu banyaknya. Buah kurma sedikit ya Rasulullah. Tak mungkin ya Rasulullah. Kata Nabi, ambil selalu. Kecek Nabi, dicoba mengambil oleh yang 5 orang ini. Kifayah ya Rasulullah, cukup. Kami cukup ya Rasulullah. Satu lagi cukup. Kata Jabir bin Abdullah, walamma ra'aitu, manakala aku melihat kepada pohon kurma tadi, buah kurma tidak berkurang sedikit pun setelah diambil untuk membayar hutangnya ayah Jabir bin Abdullah. Itu namanya mukjizat. 5 hutang selesai, buah kurma pun tidak kurang. Itu mukjizat Nabi SAW. Tu Nabi yang bisa tanya awak, tak bisa tu dah. Hutang kawan awak aku kan, Pak Arman ambil selah belakang rumah tu, Pak Arman kecek awak kan. Ambil lah pun engkau dia ambil. Tak ada apa sawit, tak ada apa, nak apa buah sawit tu, nak apa pupuk apa cara tu. Jabir orang yang paling banyak melihat mukjizat Nabi. Lambeknya datang ketika perang Tabuk kalau tak salah, lambat dia. Di Tabuk itu lambat. Orang lah sampai istirahat, Nabi lah istirahat di Bilwadiyah, sebuah lembah. Kecil Nabi cuba siapa sahabat yang tak hadir. Fulan hadir. Tiba di Jabir bin Abdullah, nak ada dia Rasulullah. Mana Jabir? Nak tahu ya Rasulullah. Dulu di zaman Nabi aib kalau tak ikut perang. 2 aib besar, malu di zaman Rasulullah tu 2. Yang 1 tidak ikut perang, yang kedua salat dalam keadaan masbuk. Masbuk aib itu Pak. Masbuk itu aib sekali. Jadi kita kan tak ada kan, kita kan biasa je masbuknya. Biasa. Saking malunya Abi Bakrah Nabi lah rukuk, inya baru tiba di pintu, langsungnya takbiratul ihram, langsungnya rukuk di pintu tu ha. Aba jalan sambil rukuk tu mah mungko. Supaya je mereka tagak, mereka malu. Begitu di zaman Rasulullah, malu menjadi orang masbuk itu dulu. Dulu malu sekali. Kini kan tak ada kan? Dia apa dia nak malu? Dia sama sadang pernah masbuk kadang.
Jadi biasa saja dulu itu dia. Aib perang, tidak ikut perang, kedua masbuk. Itu saja yang aib. Kalau babini ampek nak aib dulu dah kini aja nak aibnya. Kini ya ustaz je mencuba babini dua je lah, tinggal ustaz tu di jamaah. Apa sampailah ke situ. Tu kalau ceramah mulai itu jadi. Jadi Jabir ditunggu dari Rasulullah. Jabir nak nampak Jabir kecil Rasulullah. Datang Jabir nampak Jabir dari jauh. Kudo Jabir kau nak pandai kancang. Memang lambek jalan itu. Mensui atau mensui ya. Bahasa Indonesia apa? Ensut. Mensui. Kau tunggulah Jabir kecil Nabi. Ditunggu Jabir. Lalu Jabir tu turun daripada tunggangan kuda ya. Kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecek Nabi ke kuda Jabir dengan bahasa Nabi. Nabi kan pandai berbicara dengan hewan. Seluruh Nabi pandai berbicara dengan hewan, bukan Nabi Sulaiman saja. Dipukul oleh Nabi pinggang daripada kudanya Jabir bin Abdullah dengan tongkat, langsung lari kencang kuda tadi. Sehingga Jabir pun malu. Ambo tertinggal kecik Jabir. Kini ambo pula yang pertama diberhentikan kuda tadi, tapi kuda tadi tak bisa berhenti. Kecik Nabi taruh saja langku, kecik Nabi jauh perjalanan waklai kecik Rasulullah. Itu Jabir je yang pernah melihat itu tu. Banyak mukjizat Nabi yang dilihat oleh Jabir. Itu Jabir je bisa tanya Nabi, bisa tanya memarahi, memukul itu. Awak cuba sipak lo tu kalau mogok. Banyak sampai makanan. Ingat kita kisah hadis tentang perang Khandaq. Makanan Nabi di dalam hadis, wa wada'al hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Dililitkan batu di perut Nabi kalau Nabi lah 3 hari tak makan. Pokoknya kalau Nabi lah lama tak makan, ada benjolan di perut Nabi. Tu batu tu diikatkan oleh Nabi. Begitu wa wada'al hajara minal ju'. Ketika itu terjadi perang Khandaq. Gotong royong menggali parit. Nampak dek Jabir, perut Nabi ada batu. Ada batu di perutnya Rasulullah SAW. Jabir cepat pulang ke rumah. Bertanya ke isteri, ada tak yang kan wak bisa masak kini kau? Apa tu? Ambo menengok ada batu di perut Rasulullah. Tu tanda Nabi lah lama nak makan. Memang yang akan dimakan tu yang tak ada. Yang akan dimakan tu tak ada. Jadi kata isteri Jabir, ada bang cuma gandum segenggam, kemudian anak kambing kecil. Anak kambing maksudnya kambing yang gadis lah begitu. Ada. Itu tu kalau orang Arab biasanya untuk porsi 6 orang saja. Tu 6 orang saja. Dah disembelih dek Jabir bin Abdullah kambing tadi, dimasak gandum, diundang Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti kita makan siang di rumah hamba ya Rasulullah. Yalah, jadilah kata Nabi SAW. Yang ikut menggali parit gotong royong ketika itu ada sekitar 76 lebih kurang. Langsung diumumkan dek Rasulullah. Kecik Nabi, sahabat kecik Rasulullah, awak beko makan siang di rumah Jabir bin Abdullah. Pada masakan yang disediakan cuman 6 orang. Nabi mengundang 76 orang. Apa ndak risau rasanya itu? Besar cukup mak nama dia tu. Isau komak apa cara kau? Ikut iya Nabi kata, belum gelisah kau kasih Jabir bin Abdullah apa cara yang ke mana? Jadi kecik Nabi, nak usah engkau rusuh Jabir, kata Rasulullah, nanti jangan engkau angkat kuali periuk itu sebelum aku datang. Jadi kalau lu nak datang jangan usah aku angkat dulu, biar aja ditunggu. Gitulah bahasa Nabi. Datang Nabi 76 orang, bayangkanlah 76 orang banyak tu. Cuman untuk 6 orang dikacau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada gulai kambing tadi dikacau dari Rasulullah, kata Nabi, waqsim lahum, bagikan kepada mereka, bagikan. Jadi sampai bagikanlah, dibagikan. Seluruhnya yang 76 itu mengatakan, syabakna, kami kenyang, alhamdulillah, kami kenyang. Dan yang ada di dalam tungku tadi tidak berkurang. Begitulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa melihat Jabir bin Abdullah. Jadi tu bisa Nabi lah tanya awak nak bisa tu. Buat undangan, buat apa catering 500, buat undangan 1000. Apa cara kau? Wak kacau saya beko. Kacau je tadi boleh cuba dak tu, kacau je hancur ndak tambah-tambah baru. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa ndaknya indahnya kehidupan para sahabat Nabi. Di muka sahabat Nabi itu benar langsung nampak mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betul generasi yang paling bahagia di dunia adalah generasi sahabat.
Generasi sahabat, generasi yang paling bahagia. Masalah banyak tapi memandang wajah Rasulullah hilang masalah. Yas'ad, memandang wajah Nabi yas'ad, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita membaca hadis Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, Allah beri kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke hadis qala, hadis pertama. Hadis sahih di dalam mustadraknya Imam Hakim. Naha, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yadkhulal ma'i illa bimi'dharin. Nabi melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa masuknya seseorang ke bilik air. Bilik air maksudnya ke dalam toilet atau ke kamar mandinya, bimi'dhar, illa bimi'dharin, dia tidak mengenakan pakaian. Jadi kalau kita mandi pakailah besahan, gitu maksudnya. Jadi mandi pakai besahan, orang tua dulu tu mandi pakai besahan, itu dalilnya, hadisnya sahih. Apalagi perempuan, jangan kita tidak memakai pakaian di tubuh kita, pakailah. Walaupun pakaian itu sekedar pakaian tipis, jarang lagi ya, seperti mungkin dengan selendangnya, kan jarang itu, jarang, tipis lagi, tidak apa-apa. Yang penting ada pakaian yang melekat ke tubuh kita satu. Jadi jangan memang menghabiskan pakaian betul daripada tubuh kita, jangan. Nabi melarang. Kenapa? Karena malu kita. Malu dengan apanya? Dengan para malaikat yang menyaksikannya, dan kita khawatir para jin-jin pun ikut menikmati daripada lekuk tubuh kita. Maka seeloknya pakailah besahan. Orang tak berasi mandi kita dok, saya jangan cari besahan yang tebal, jangan cari besahan yang macam anduk. Dengan besahan yang tipis saja cukup, yang pada intinya ada pakaian yang menempel ke dalam tubuh kita. Begitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua-tua kita dulu mandi pakai besahan, luar biasa. Tapi besahannya tu ada yang ajaib juga kadang. Ada yang ajaib besahan itu. Di daerah kami ada tu. Orang dulu, banyak orang tua-tua kita tu. Dulu orang beladang sama dengan seperti ini, pakai bakar juga. Membakar. Dibuka ladang gak 3 hektar, sudah tu dibakar ke 3 hektar. Tapi api tidak pernah menyalar, api tidak pernah berpindah ke tanah orang, api tak pernah memakan yang lain. Yang dibakar oleh api cuman yang 3 hektar ini saja. Kenapa bisa? Padahal tidak ada di parit, tidak dibuat parit, tidak ada. Aja kain besahan tu je tu. Ada di daerah kami tu, di Kabun, itu disebutnya pawangnya bukan pawang. Kadang azan, muazzin, kadang imam bagainya. Tapi bila ada orang membakar bila ada orang membakar lahan 3 hektar, 4 hektar, tunjuk kali liangan lahan yang 4 hektar itu tu pakai besahannya tu. Pakai basahan mandinya tadi tu, hanya buka basahan mandi tadi tu, pakai basahan mandi tu nyo alau-alau de nyo apa tadi, batas yang 4 hektar tadi. Bisa pindah menyebarang ke samping ke tanah orang tu. Tu saktinya basahan itu tu. Itu dia. Kini tak ada, kini lah menjalar api ke mana-mana dia. Apa orang tak ada mandi pakai basahan gini lah tentu ya. Jadi pakai api aja lagi. Itu dia. Hadis pertama. Kedua, wa anhu, dan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, dari Jabir lagi, kata Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih di dalam Sunan Imam Nasa'i. Naha Rasulullah ayyamassar rajulu dzakarahu biyaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dzakara biyaminih, dengan tangan kanan. Tak boleh kita pegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Nabi larang. Kenapa? Tangan kanan ni tangan yang mulia. Menyentuh orang tua, bersalam wak dengan ayah mak awak, bersalam kita dengan orang tua. Kemudian setelah tua sentuh pula kemaluan kita. Kemaluan ni tempat yang hina, kotoran keluar daripada situ. Bersentuh kita dengan tangannya orang-orang saleh. Wak balikkan pula lagi ke situ. Menyentuh Quran. Setelah menyentuh Quran, beko wak sentuh pula ke situ balik. Maka Nabi larang. Jangan, kata Rasulullah, kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Maka Sayyidina Utsman ibnu Affan, semenjak Sayyidina Utsman masuk Islam,
semenjak Sayyidina Utsman bersalaman dengan Rasulullah, tangan kanan Sayyidina Utsman tak pernah sekalipun menyentuh kemaluannya. Itu kata Sayyidina Utsman, semenjak aku pernah bersalaman, tangan aku ni disentuh oleh Rasulullah, aku tak pernah seumur hidupku lagi menggunakan untuk menyentuh kemaluan. Kenapa? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, takkan mungkin tangan yang selalu dipandu oleh malaikat Jibril, tangan yang selalu dipegang oleh malaikat Jibril, tangan yang mulia itu, tangan yang pernah berjalan kepada surga, ya, aku jadikan tangan itu untuk menyentuh kemaluanku. Aku tak ingin mengotori tangan itu. Maka itulah munculnya hadis, ada hadis musalsal, apa katanya? Man saffaha man saffahani dakhalal jannah ma'i. Nabi bersabda, kata Nabi, siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, maka dia akan masuk surga bersama aku. Tak mungkin tangan tu yang membawa ke surga, tangan tu lo pergi ke situ, kita balik. Jangan. Begitu dia. Memang ada je orang memang di tangan kanan tu boleh apa. Kalau tangan waknya tuntun dia orang ke situ, apa cara ustaz? Sabitlah ke orang tadi tu. Kau kanan kau manco, nak kiri kau jelah, ya gitu ni. Kau aduh ya, kalau nak aduh tu dak apa aja. Kemudian Nabi larang wa ayyam syafi na'lin wahidatin, dan bahawa jangan ia berjalan memakai sandal yang satu. Nak boleh dilarang dari Rasulullah. Awak ke masjid, pergi kita ke masjid, pulang ke masjid rupa terompa tinggal sebelah aja lah. Yang sebelah tak tahu, entahnya larian dia orang, entahnya bawa dia binatang, entah apa namanya. Bolehkah kita memakai satu sandal itu saja? Satu kita pakai, satu tak? Tak. Lebih elok tak kita pakai kedua-duanya. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita nak memakai, pakai yang walaupun berbeza kadang warna, tak apa dah. Tapi kalau yang satu kita pakai, yang satunya tak kita pakai, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah ini? Kenapa Nabi melarang kita berjalan memakai satu sandal? Supaya nak pincang. Apa lagi? Supaya agak adil, sebagaimana haknya kaki yang satu di alas, kaki yang satu pun mesti di alas. Satu lagi, supaya jangan buruk sangka orang kawak. Itu dia. Kalau pakai terompa sebelah, tadi lurus je tak ustaz ke baru kau semenjak ceramah aku ndaklah sebelah, saya pakai terompa kata orang kan buruk jadinya image-nya itu. Suuzon orang jadinya. Kemudian yang ketiga, ayastamila samma. Masih dalam satu hadis, Nabi melarang seseorang menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya, dan dia berjalan dengan satu sandal, dilarang oleh Rasulullah. Dan Nabi melarang lagi ayastamila samma. Apa ayastamila samma? Bahawa seseorang melilitkan pakaian di tubuhnya. Jadi macam orang Sudan, saya perhatikan seperti itu juga perempuan-perempuan Sudan, tapi tidak seluruhnya sampai ke kepala. Ini mulai dari bawah tu dililitkan pakaian. Dililitkan pakaian sampai ke bagian daripada atasnya. Itu tak boleh, Nabi melarang. Karena memang ada tradisi satu kaum dulu yang melilitkan pakaian itu, sehingga mudaratnya lebih banyak. Bergerak kita susah, bernapas pun kita susah. Tak elok kita melilitkan pakaian itu, tidak bagus, dilarang oleh Rasulullah. Wa ayyujtaba fi thawbi laysa ala farjihi minhu syai'. Dan Nabi melarang seseorang duduk ihtiba yang tidak mengenakan pakaian dalam. Mana duduk ihtiba? Mohon maaf, saya mencontohkan ini. Duduk ihtiba, duduk memeluk daripada dua lutut. Kan duduk Nabi ada dua, iftirash satu, kemudian duduk Nabi tiga, iftirash satu, kemudian tawarruk. Iftirash tu duduk antara dua sujud, tu iftirash. Tawarruk duduk tasyahud akhir, tu duduk tawarruk namanya itu. Duduk itu sunnah, itu sunnah duduknya. Kemudian ihtiba. Ihtiba tu memeluk daripada dua lutut. Ni ihtiba namanya. Hukum duduk seperti ini boleh. Nabi pernah duduk seperti ini. Tapi tangan memang dipeluk seperti ini, bukan seperti ini. Kalau seperti ini tak boleh. Ini tasyabuh Yahudi. Tapi tangan satu dipegang, duduk seperti ini. Ini bagi laki-laki maksudnya ini. Boleh duduk seperti ini, tapi ketika Jumat tak boleh. Mendengarkan khutbah tak boleh, makruh hukumnya. Jadi duduk ni duduk ihtiba. Nabi melarang orang duduk ihtiba kalau dia tidak pakaian dalam. Kenapa? Lain pula beko bentuknya beko tu makanya harus pakai celana dalam baru duduk ihtiba. Ini namanya duduk ihtiba.
ayyuhtaba, duduk ihtiba fi thawbin laitha ala farjihi minhu syai'. Mesti harus memakai satu pakaian dalam, barulah dia duduk ihtiba. Duduk ihtiba boleh. Yang tak boleh ketika dia duduk ihtiba, kemudian satu ihtiba yang dia pelut lutut, kemudian dengan mengangkat atau bertumpu kepada tangan. Nabi larang duduk merdeka, tapi tangan merdeka pula. Tu dilarang dek Nabi tu merdeka. Kau duduk orang kalah berjudi piti abi bini mokak itu apa cara lah nak pulang tu dilarang dek Nabi bertumpu kepada tangan macam ni. Tapi kalau seperti ini duduk kita tidak apa-apa, boleh. Yang tak boleh tu bertumpu kepada tangan. Hadis sahih di dalam Sunan Imam An-Nasai. Sampai ke duduk pun diajar kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk berselo boleh ustaz? Ya boleh. Tapi Nabi jarang duduk berselo. Nabi jarang duduk berselo. Kenapa Nabi jarang duduk berselo? Karena disebutkan dalam Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais, duduk berselo itu adalah duduknya ru'asa, duduknya kubar, kawakib, duduknya orang-orang, duduknya para raja. Duduknya para raja, duduknya orang-orang sombong. Itulah duduk berselo. Tapi awak duduk berselo tu nampak yang lama kan? Tahan ni kita lama, awak tahan kalau duduk berselo tu lama, berapa jam pun duduk berselo kau tahan kita. Duduk berselo kau duduknya orang sombong. Begitu dia. Dado membusungkan dadonya orang gitu kan. Membusungkan dado. Duduk para raja. Gitu dia. Tapi kau duduk paling lama dia gitu. Khair lah. Tapi kan tidak sampai ke tahap haram dan juga tidak makruh dia. Tidak apa-apa dengan duduk berselo. Qala hadis berikutnya, hadis yang ketiga, an Huzaifah ibn al-Yaman. Waktu sampai bila Pak Junaidi? Kan sampai asar lah. Batai talu mu di meja kamu. Garah Pak Junaidi. Wa an Huzaifah ibn al-Yaman, hadis yang ketiga. An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qal. Huzaifah ibn al-Yaman sahabat Nabi. Lah dua sahabat Nabi wak sabit hari ko namanya. Masya-Allah. Orang-orang mulia. Setidaknya kalau Allah takdirkan, mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk surga, bersobok awak je sahabat-sahabat Nabi. Awak lah pernah lah tahu besok di surga tu disabit-sabit sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi itu kecil orang tu yang Huzaifah ibn al-Yaman. Awak lah pernah mendengar namanya di dunia. Cik bersobok aja bersalam awak, ya Rabbi ya Allah, berapa indahnya besok di surga. Sahabat-sahabat Nabi 60,000 orang banyaknya. Itu siap membentengi dirinya daripada musuh terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ibn al-Yaman disebut dengan sahib sirri Rasulullah. Orang yang pandai menjaga rahasia Rasulullah. Itu namanya Huzaifah ibn al-Yaman. Pandai betul menyimpan rahasia Rasulullah. Sampai dia meninggal dunia, rahasia Nabi itu tidak terbuka sedikit pun. Sampai kata ibu Huzaifah ibn al-Yaman, apa kecil Rasulullah tu? Ceritakanlah kecil Huzaifah ibn al-Yaman, ini antara aku dan antara Rasulullah saja. Aku dengan Rasulullah saja yang boleh tahu bu. Dan ibu pun memahami. Kata ibu kepada sang anak, jagalah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Tak dipaksa dah. Kalau ibu-ibu awak zaman kini ko, pandailah rahsia-rahsia kini yo lah. Nya kepo tinggi kalau ibu-ibu gini. Qala, apa kata Huzaifah ibn al-Yaman? Hadis di dalam Mustadrak Imam Hakim dan begitu juga Sunan Imam Abi Daud. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakumal imam fawqa syai'in wan nasu khalfahu. Nabi melarang seorang imam berdiri agak tinggi daripada makmumnya. Jadi imam ada masjid sekolah aman kau tak ada masalah. Mana masjid malam tadi saya jumpa kemarin. Tempat imam itu, mihrab itu ditinggikan sedikit. Nabi larang itu. Memang larangan ini tidak kepada haram, tapi larangan ini kepada makruh. Tapi lebih eloklah kita untuk menjauhi perkara yang makruh itu. Bahwa berdiri seorang imam di atas daripada makmumnya, lebih tinggi. Kalau tikar kita tinggikan tak apa-apa. Lantai sama datar, tikar kita agak tebalkan sedikit. Boleh, tidak apa-apa. Ini maksudnya memang lantainya itu ditinggikan, kedudukannya ditinggikan. Ada satu masjid yang kadang 1 jengkal, ada kadang 20 senti naiknya daripada lantai makmum. Ini dihukum dengan hukum makruh. Hadis Huzaifah ibn al-Yaman. Jadi sebagusnya bagaimana? Ya datar saja, biasa saja. Begitu dia. Hadis berikutnya, wa an Ma'qilil ibni Asadi, hadis terakhir.
An Ma'qil ibni al-Asadi radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi namanya Ma'qil ibni Asad. Sahabat Nabi itu 60.000 banyaknya, Pak. Banyak sahabat Nabi itu. Kan kategori sahabat itu kan 3 dia. Yang disebut dengan sahabat Nabi 3. Man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi, itu syarat pertama. Wa mu'minan bihi, beriman dengan Nabi, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sahabat Nabi karena 2 tidak dia miliki. Dia sekadar berjumpa saja dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, dan meninggal pun jelas tidak dalam keadaan Islam, maka tidak disebut dia sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi, Allah sudah memuji dengan pujian radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Han Ma'qil ibn al-Asadi radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih di dalam musnadnya Imam Ahmad, Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Nabi melarang seseorang untuk menghadap kiblat ketika baul wal ghaid. Baul, buang air kecil. Ghaid, buang air besar. Baul, baulun, bul tu artinya buang air kecil itu. Maka jangan nama anak baul pula lah. Kadang nama anak Baul Saputra, panggilannya Bul. Itu kan ciang taru aja anak ni. Membiak taru aja nya. Baul, arti baul tu pipis, buang air kecil, baul. Ghaid, buang air besar. Nabi melarang seseorang menghadap kiblat ketika buang air kecil dan ketika buang air besar. Ada sebagian daripada orang-orang mensyarahkan hadis ini, ketika buang air kecil tu kiblat, tak boleh kita menghadap ke situ, baik buang air kecil maupun buang air besar. Begitu. Ada sebagian ulama, guru-guru kami, masyayikh kami di Mesir, tidak seperti itu mensyarahkan hadis ini. Menjelaskan hadis ini tidak seperti itu. Jadi apa maksudnya? Maksud hadis ini, buang air kecil dilarang menghadap kiblat. Jelas posisi seperti ini. Umpama ni kiblat, kiblat ke sana. Kita buang air kecil arah kiblat, itu yang tak dibolehkan. Sedangkan buang air besar menghadap kiblat maksudnya ketika kita buka, ketika kita berpaling, bagian belakang kita ni yang ke arah kiblat, bagian depan ni membelakangi kiblat, itu yang tidak dibolehkan. Jadi ni ke sana kiblat umpamanya, buang air kecil seperti ini tak boleh. Kalau buang air besar seperti ini boleh. Yang tak bolehnya mana? Kalau seandainya kita berpaling punggung kita ke arah sana, itu yang tak dibolehkan. Kenapa? Karena yang keluar tu kan di belakang. Kalau wak belakang, kalau wak menghadap membelakangi tapi menghadap ke arah kiblat, pas yang belakang kolah yang bagian arah kiblat. Itu yang tak dibolehkan. Makanya orang tidur disunahkan. Bagaimana disunahkan? Orang yang tidur, mohon maaf, bukan orang tidur, jenazah. Kalau diletakkan di rumah, seperti apa yang afdalnya meletakkan jenazah? Apakah kakinya diarahkan ke arah kiblat atau kepalanya ke arah kiblat? Meletakkan jenazah di dalam Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub, Imam Amin Kurdi meletakkan jenazah kepalanya yang arah ke kiblat, kakinya ke sana. Jadi pas posisi umpamanya masjid ni lah. Masjid ni kita nak meletakkan jenazah. Orang banyak melihat jenazah, Yang paling afdal memang kepala arah ke kanan, kaki arah ke kiri. Ini kalau tak bisa, dihukum oleh kondisi daripada rumah. Bagaimana yang paling afdal? Paling afdal tu kepalanya bagian ke arah kiblat, kakinya bagian ke arah sana. Itu yang paling afdal. Begitu dia. Jangan kaki arah ke kiblat. Kalau kaki arah ke kiblat, makanya pendapat Imam Maliki, haram hukumnya kalau kita di Makkah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi meletakkan kaki, menghadapkan kaki, selonjorkan kaki ke arah kiblat. Itu tidak dibolehkan. Jadi kalau meletakkan jenazah, kepala tadi arah ke kiblat, kaki arah ke sana. Ustaz, berbeda dengan orang yang salat tidur, Ustaz. Berbeda. Kalau orang salat tidur, kakinya diarahkan ke arah kiblat, kepalanya bagian sini. Jadi umpamanya ikut kepala, ikut kaki. Ketika orang salat tidur, memang seperti itu dia. Kakinya diarahkan ke arah kiblat. Tapi kalau jenazah, enggak. Jenazah kepalanya yang diletakkan di bagian daripada arah kiblat. Begitu dia. Jenazah kan enggak salat dah.
Yang salat ini seolah-olah dia akan berdiri. Kalau orang berdiri kakinya seperti ini, pas dia berdiri menghadap ke arah kiblat. Begitu dia. Jadi kita dilarang untuk baul dan ghaid menghadap ke arah kiblat, tidak dibolehkan. Ulama berpendapat hadza fis sahara. Disebutkan lagi ini juga berlaku haram kalau itu di lapangan atau di padang rumput, tidak ada apa-apa, tidak ada pembatas. Tapi kalau di dalam rumah kita, di dalam bilik kita, ada ulama berpendapat boleh. Di dalam kamar kita, ya, dalam kamar kita ada lagi toilet umpamanya. Itu kalau menghadap kiblat atau membelakangi pun tidak apa-apa. Menurut satu pendapat ulama ini, yang dilarang oleh Nabi ini ketika di tanah luas, tak ada batasnya. Tapi kalau di dalam kamar, itu ada pendapat membolehkan. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. Berapa hadis cuman baru yang terbaca gitu? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. 4 hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang insya-Allah. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Warda wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.